You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Kelas. Marc Marquez tunjukkan sikap jawara, minta maaf usai nyaris bahayakan Alex Marquez di MotoGP Qatar 2025. Marc Marquez selaku pembalap Ducati Lenovo menunjukkan sikap berkelasnya setelah secara terbuka meminta maaf dan mengakui kesalahan usai nyaris membahayakan Alex Marquez di MotoGP Qatar 2025. Marc Marquez kembali menjadi sorotan usai lagi-lagi menyapu bersih seri balapan MotoGP Qatar 2025 pada akhir pekan lalu. Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat saat sesi kualifikasi, sprint race hingga balapan utama yang berlangsung di sirkuit Losail. Meski demikian, The Baby Alien sempat mengalami insiden saat balapan utama berlangsung. Yakni rider Ducati Lenovo tersebut mengakui telah melakukan kesalahan atas insiden yang melibatkan tabrakan dengan adiknya yakni pembalap Gresini Racing Alex Marquez. Kala itu Marc sempat bersenggolan dengan Alex ketika balapan memasuki lap awal. Bertemunya Alex di tikungan pertama lebih merupakan kesalahan saya daripada kesalahannya, tetapi meskipun sayapnya hilang, saya tidak merasakan perubahan perilaku pada motor, ujar Marc Marquez. Dikutip dari laman Ducati. Meski sempat terkena manuver dari pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Franco Morbidelli, Marc mengaku tenang karena prioritasnya di awal balapan yakni mengatur temperatur ban agar tidak cepat. Aus. Saya mengatur balapan sesuai keinginan saya melihat Morbidelli berusaha menjauh, tetapi saya tidak khawatir, karena prioritas saya adalah mengatur keausan ban depan, tukasnya. Saya tahu bahwa dengan berkendara seperti ini, Pecco akan lebih dekat, dan itu terjadi, ujar pembalap asal Spanyol itu. Strategi Marc terbilang jitu untuk bisa melakukan manuver di 10 lap terakhir dengan memanfaatkan kondisi temperatur bannya. Meski sempat bersaing ketat dengan Maverick Vinales, Marc justru tak terbendung memasuki lap akhir. Saya berusaha sedikit lebih keras untuk membuat perbedaan dalam 10 lap terakhir, kata Marc. Marc yang tak dapat dihentikan Vinales akhirnya mengamankan kemenangan Grand Prix keempatnya musim ini. Catatan impresif ini sekaligus mengobati luka dari IP Amerika ketika Marc gagal naik ke podium setelah sempat terjatuh. Balapan selanjutnya berlangsung di Grand Prix Spanyol di sirkuit Jerez pada 27 April mendatang. Sementara itu, Dani Pedrosa jadi saksi saat Marc Marquez merendah usai menang pada MotoGP Qatar 2025. Pembalap di Ducati, Marc Marquez, mengutarakan kesannya usai berhasil memenangi sesi balapan utama MotoGP Qatar 2025 di hadapan Dani Pedrosa. Akhir pekan seri balap MotoGP Qatar 2025 yang digelar di sirkuit Lusail berakhir dengan sempurna bagi Marc Marquez yang kembali memijak podium tertinggi. Rider berjuluk Baby Alien tersebut keluar sebagai pemenang dalam lomba yang berdurasi selama 22 putaran itu dengan start dari posisi terdepan. Melaju di atas motor Desmosedici IP25, Marquez sendiri mengawali balapan utama MotoGP Qatar 2025 ini dengan jalan yang tidak mulus lantaran sempat diseruduk. Ya, peraih 8 gelar juara dunia itu diseruduk oleh adiknya sendiri Alex Marquez yang membela Gresini Racing di lap pertama. Marquez terhindar dari crash karena masih mampu menjaga keseimbangannya walau dirinya harus kehilangan posisi depan yang diambil Franco Morbidelli, VR46 Racing Team. Dengan kemenangan pada sesi balapan utama GP Qatar ini menggenapi keberhasilan Marquez setelah dirinya menjadi pole sitter dan memenangi sesi sprint. Diwawancarai oleh mantan rekan setimnya saat masih di Repsol Honda, Dani Pedrosa, Marquez mengaku kemenangannya kali ini tidak lepas dari sikap rasionalnya. Rider asal Spanyol itu mengaku lebih mengedepankan logikanya alih-alih hanya mengandalkan naluri dan bakatnya semata mengingat Lusail adalah salah satu sirkuit yang sulit. Sekarang Qatar harus ditandai dengan warna merah, merah Ducati, merah kemenangan, ucap Marquez, dilansir dari laman Motosan.
Hari ini, kepala saya menang lebih dari intuisi, lebih dari naluri. Saya lebih mengandalkan kepala saya daripada naluri sepanjang akhir pekan ini, terutama karena naluri berkendara saya yang sulit di sini. Saya telah menambahkan beberapa hal sepanjang akhir pekan, terutama di tikungan cepat di sisi kanan yang selalu menyulitkan saya, imbuhnya. Lebih lanjut, Marquez merendah dengan menyebut dirinya enggan melejit sejak start dimulai karena dia tahu harus menjaga kondisi ban depannya. Saya memiliki 10 lap yang memforsir kinerja ban depan, itulah mengapa saya membiarkan putaran demi putaran berlalu, kata Marquez. Meskipun Morbidelli melaju, saya tahu saya menggunakan banyak ketahanan ban ini. Saat Pecco melewati saya berkata sekarang balapan dimulai, dan di lap-lap terakhir, saat saya melewati Vinales. Saya sama sekali tidak tertarik untuk melakukan start dengan cepat, imbuhnya. Tak bisa dipungkiri bahwa insiden tabrakan dengan adiknya sendiri membuat Marquez sedikit kehilangan daya laju motornya sehingga disusul oleh Morbidelli. Morbidelli melewati saya karena Alex menabrak saya dari belakang di tikungan pertama, tetapi saya benar-benar kehilangan gas, membuat motor saya melintir, kata Marquez. Meski begitu, saya tidak mengkhawatirkan Morbidelli, saya tertarik untuk menjaga agar grup tetap di belakang saya dan mengatur kecepatan yang lambat. Mungkin saya akan memimpin beberapa lama untuk lap pertama, tetapi saya tidak akan mengubah kecepatan atau gaya balap saya, imbuhnya. Terlepas dari kendala yang dialami, Marquez merasa manajemen ban yang baik membuatnya bisa memenangi MotoGP Qatar 2025. Di lap terakhir, saya kembali ke gaya saya dan mampu melaju dengan cepat, meskipun sirkuit ini sangat berat untuk kinerja ban depan, kata Marquez. Kami mampu mengelolanya dengan baik, saya tidak mengatakannya selama akhir pekan karena tidak perlu memberikan petunjuk kepada rival kami. Tetapi kami memiliki akhir pekan yang sempurna, sekali lagi, imbuhnya. Sementara itu, Ducati sebut kesuksesan Marc Marquez di MotoGP 2025 tak lepas dari kerja keras Pecco Bagnaia. Manajer Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, memberikan pujian kepada perjalanan panjang Ducati di masa lalu, yang dipimpin Pecco Bagnaia, usai Marc Marquez memenangi balapan sprint dan balapan Grand Prix MotoGP Qatar 2025 di sirkuit Lusail. Hasil ini membuat Marquez tercatat memenangi semua balapan dalam 4 seri perdana musim ini, kecuali balapan utama di Austin, ketika ia gagal finish akibat terjatuh saat memimpin balapan. Kini, Marquez memuncaki klasemen pembalap dengan 123 poin, unggul 26 poin atas Bagnaia di peringkat ketiga. Meski sangat puas atas kemenangan gemilang Marquez, Tardozzi tak melupakan Bagnaia. Menurutnya, rider Italia tersebut sangat berjasa dalam membantu Ducati menjadi pabrikan yang perkasa di MotoGP, terbukti dari 2 gelar juara dunia dan 2 gelar runner-up yang ia raih 4 musim terakhir. Kepada TNT Sports, Tardozzi menyatakan kepemimpinan Bagnaia dalam proses pengembangan Desmosedici tak hanya menguntungkan Marquez, melainkan juga pembalap lain, termasuk Rocky BK8 Gresini Racing. Fermin Aldeguer, yang finish keempat di sprint dan finish kelima dalam balapan utama. Saya melihat kerja besar yang telah dilakukan Ducati selama beberapa tahun terakhir. Kini saya melihat keputusan sportif yang sangat baik dari Ducati. Kami juga punya satu nama untuk masa depan, yakni Fermin Aldeguer. Kami sangat percaya pada Fermin, dia akan jadi salah satu tokoh utama di masa depan, ujarnya. Ex-pembalap World SBK ini juga menyatakan keputusan Ducati dalam mengizinkan semua pembalapnya untuk berbagi dan saling mempelajari data adalah keputusan yang sangat menguntungkan. Dengan begitu, tak ada rahasia di antara mereka, dan mereka juga bisa lebih mudah menemukan keseimbangan performa. Tak ada rahasia. Keseimbangan. Para rider kami sangat membantu para insinyur menyempurnakan motor. Motor kami selalu sama, hanya sedikit penyesuaian antara satu rider dan rider lain, tapi tak terlalu banyak. Kami harus berterima kasih kepada Pecco atas hal itu, karena dia yang memimpin perkembangan motor ini, tutup Tardozzi.